Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, khudz min amwali shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, ila akhir ayat. Masa muslimin jamaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan membesarkan Allah Rabbul Alamin. Setidaknya subuh hari ini kita mendapatkan dua nikmat yang sering kata Nabi banyak orang lupa. Kata beliau, nikmatani min ni'amillahi ma'bunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat banyak orang lupa ini nikmat. Alhamdulillah kita akan dapatkan nikmat ini di bulan Ramadan. Apa itu? Asyikhu wal farag, nikmat sehat dan nikmat waktu. Karena sehatlah kita bisa berpuasa, dan ketika kita berpuasa insya Allah sumu tasyikhu, maka puasa itu akan membuat kita menjadi sehat. Juga nikmat waktu luang, jadi kita menggunakan sisa Ramadan dengan sekuat tenaga agar puasa kita, seluruh amalan-amalan Ramadan kita sampai kepada Allah. Salah satu rukun Islam yang kadang-kadang orang abaikan adalah mengeluarkan zakat. Padahal dia bagian dari rukun Islam yang tidak kalah pentingnya juga dengan rukun Islam yang lain. Sepanjang tahun kita melihat orang antri naik haji, tapi tidak ada orang antri pergi bayar zakatnya di Basnas atau di lembaga ambil zakat. Nah, ini tentu menjadi sebuah fenomena ya. Kebetulan saya ketua Basnas provinsi, dan kita sudah pernah menghitung itu potensi zakat kita itu 327 triliun. Itu luar biasa ya, bisa mengentaskan kemiskinan ya. Maka zakat tidak ubahnya seperti salat, karena ketika disebut salat Allah menggandengkan dengan zakat. Atiullah wa rasul, ini dua kata juga sering digabungkan. Anishkurli wali walidaika, ya, bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Dan yang terakhir, aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Bayangkan ini disebut 27 kali. Artinya di situ ketika orang mau menegakkan salat, maka tunaikan zakat. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi wafat, banyak suku orang tidak mau mengeluarkan lagi zakatnya. Abu Bakar marah, saya akan memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kata Umar, kenapa kamu ingin memerangi mereka? Mereka itu adalah saudara kita. Betul, tapi mereka memisahkan ayat ini. Apa itu? Aqimus shalah wa atuz zakat. Dia cuma mau salat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu bagian dari pemenuhan kewajiban. Ketika tiba waktu haul dan nisabnya harus dikeluarkan. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian kita. Bapak Ibu rahimakumullah, zakat itu secara garis besarnya ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah inilah yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Ya, dia bisa dikeluarkan mulai tanggal 1 Ramadan. Disunnatkan 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Afdal ketika malam takbiran sampai sebelum khatib naik di atas mimbar. Ya, jadi zakat fitrah itu memang fungsi namanya fitrah. Manusia itu punya fitrah, kesucian. Kesucian inilah yang mau dikembalikan. Seluruh amal ibadah puasa kita belum sampai kepada Allah, bainas sama'i wal ard, sampai kita menutup dengan zakat fitrah, barulah amal itu naik ke atas. Nah, jadi zakat fitrah itu menjadi kewajiban bagi kita semua, tidak pandang bulu siapapun, dari bayi sampai orang yang sudah renta. Masa muslimin rahimakumullah. Yang kedua, zakat mal. Nah, ini banyak, namanya zakat harta. Di situ ada zakat profesi bagi pekerja,
ada zakat pertanian, ada zakat emas, zakat perak, zakat tambang, zakat perdagangan. Sekarang sudah muncul zakat-zakat saham-saham, ya, kertas-kertas berharga. Karena ulama-ulama kontemporer sudah menganjurkan zakat-zakat itu apabila dia berpotensi menguntungkan kita, maka akan keluar zakat itu. Maka dalam penyaluran zakat itu ada yang bersifat zakat produktif, ada yang bersifat zakat karitatif namanya. Zakat produktif seperti kami di Basnas itu dipakai untuk pengentasan kemiskinan, ya. Misalnya pemberian bantuan bukan modal, ya, karena dia dibantu tanpa pengembalian. Itu ada programnya namanya Zmar, ya. Jadi itu gade kecil itu dibantu. Ada beasiswa bagi anak-anak tidak mampu. Ada rumah layak huni Basnas bagi rumah-rumah yang harus dibantu. Dan itu banyak sekali. Potensi zakat kalau di Sulsel itu bisa mencapai 10 triliun. Tapi yang kami dapat belum sampai 1 triliun. Nah, inilah perlu kita menggerakkan. Ada zakat namanya karitatif. Ketika diberikan langsung diberikan kepada orang, misalnya bantuan sembako, pemberian beras dan segala macam. Nah, itu aktivitas zakat, ya. Kenapa ini penting? Karena potensi zakat itu sangat banyak. Di dalam kelompok orang Islam ada 3 model orang berzakat. Yang pertama, orang yang langsung mengeluarkan zakatnya tanpa dia diperintah. Dia tahu ada kewajiban saya, maka saya harus kasih keluar. Karena dia tahu bagian dari hartanya itu bukanlah miliknya semua. Allah menitipkan dia dan di situ ada miliknya orang miskin. Yang kedua, orang yang diingatkan, kasih keluar zakatmu. Nah, ini biasa tergerak hatinya. Nah, inilah biasa ada orang pernah kasih keluar zakat tapi tidak tahu dikemanakan itu zakatnya. Karena dia menyalurkan di lembaga amil zakat mungkin yang tidak punya izin. Mohon maaf, ya, las-las itu harus ada izin dari Kemenak. Basnas yang memberi rekomendasi. Kenapa ini perlu? Karena muncul biasa las-las yang bodong. Memang kita punya maksud baik membantu, tapi mereka biasa tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ini penting juga. Kita sudah belajar dari tahun lalu ada lembaga filantropi, bukan lembaga zakat. Ya, bagaimana mereka bisa memperkaya diri mereka. Maka kemudian pemerintah mengatur lembaga amil zakat didirikan sebagai lembaga negara non struktural untuk mengatur potensi-potensi zakat itu. Yang ketiga, ini dia yang harus diingatkan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, khuz min amwalihim, ambillah zakat mereka dari harta mereka. Ini fi'il amr ini, ya, perintah, ambil, bukan minta. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Agar apa? Agar dibersihkan dan disucikan, ya. Jadi zakat itu membersihkan harta kita, mensucikan hati orang yang berzakat, namanya musakki, ya. Karena harta itu kalau tidak dikeluarkan maka dia akan cari jalannya sendiri, ya. Ibarat sebuah saluran air, kalau dia tersumbat tidak dikasih keluar zakatnya maka tergenang air itu. Apa yang terjadi kalau air tergenang tidak jalan? Dia akan kotor, karena di situ nanti muncul bakteri, muncul virus, muncul sampah, kotoran, maka keluarlah dia. Kalau tidak, zakat itu harta itu akan mencari jalannya, ya. Entah nanti kebakaran, kecurian, ditipu dan segala macam sakit apa. Begitulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, karena di situ ada bagian dari miliknya orang tidak mampu, yang disebut dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini yang paling utama. Ada 8 di situ. Kemudian wal amilina 'alaiha, orang yang mengelola zakat itu. Wal mu'allafati fi qulubihim, orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam, yang tertarik hatinya. Wa fir rikab, ada budak. Lalu ada orang yang punya utang. Ya, wal garimin, ada ibnu sabil. Ya, biasanya kalau kami bisa beli itu anak-anak yang tidak mampu mau sekolah, diberi dia biaya sekolah. Kalau pemerintah Basnas Pusat itu ada beasiswa. Jadi silakan buka Basnas RI, di situ Basnas menyiapkan 10.000 beasiswa untuk S1.
Ada fisabilillah, kelompok orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ustaz-ustaz ya mungkin yang hidupnya tidak ini, marbot-marbot masjid, itu semua disalurkan. Kenapa Allah menyebut ini? Karena di situ ada potensi zakat yang bisa diberikan kepada mereka. Maka itulah Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat itu. Supaya apa? Kita tahu bahwa ada bagian dari harta kita yang kita harus berikan kepada pemiliknya yang Allah titipkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Nah, bagaimana syarat mengeluarkan zakat? Jadi harus ada nisab dan ada haulnya. Nisab batasan harta kita berapa keluar zakatnya, batas minimal harta kita, atau batas berapa harta yang harus kita keluarkan zakat. Ada haulnya 1 tahun. Ya, kalau pertanyaan itu nisabnya, haulnya pada saat dia panen. Zakat emas, nisabnya kalau kita punya emas, ibu-ibu punya emas minimal 85 gram. Ya, 85 gram maka keluar zakat. Simpan di lemari tidak dipakai. Berapa jumlah emasnya? 90 gram. Karena dia orang pelit, wah sudah 1 tahun saya harus kasih keluar zakat saya, maka 1 bulan dia pakai emasnya. Kemana-mana dia pakai emas, ke pasar, ke mall. Kenapa? Karena dia tidak mau kena zakat. Memang tidak kena zakat, tapi itu orang seke. Karena sebenarnya dia tidak perlu pakai sebesar emasnya. Nah, bagaimana harta kita? Harta kita jumlahnya 85 gram emas kali berapa per gram emas? Ibu tahu kan berapa harga emas 1 gram? Taruhlah 1 juta. Saya menyimpan duit saya dari bulan Ramadan lalu. Begitu saya buka Ramadan ini, oh duit saya sudah 100 juta. Maka keluarlah 2,5%. Karena sudah sampai haulnya sudah sampai 1 tahun. Nisabnya sudah di atas 85 juta, maka keluar 2.500.000. Kemarin ada teman saya, Dokter Objin, wah Kitri ini ada zakat saya. Berapa? 20 juta. Oh saya sudah pikir, uang tersimpan ada 800 juta. Ya, jadi dikalikan 4 saja, 40. 2 tahun lalu saya dipanggil, ada orang kaya di sini ya, mantan bupati. Ini Pak Ketua, saya punya zakat 5 miliar. Boleh enggak zakat saya pakai misalnya mau bantu fakir miskin, janda-janda, mau bikin sekolah tahfiz dari anak-anak kelompok duafa? Saya bilang boleh. Namanya zakat mukallab. Zakat mukallab. Nah, di sini biasa orang ada yang salah di dalam mengeluarkan zakat. Mohon maaf, kelihatan benar tapi tidak sesuai dengan syariat. Ada keluarga saya itu dia belanja 20 juta. Jadi kalau 20 juta keluar berarti duitnya 800 juta. Lalu dia beli sembako banyak, baru dia bagi-bagi. Nah, ini zakat-zakatnya. Ada begitu? Atau dia kasih makan orang, bagi sedekah-sedekah. Apa kita bagi itu? Zakat saya. Kelihatan benar tapi salah sebenarnya. Mohon maaf. Ya, tidak sesuai syariat. Karena di zaman Nabi itu Nabi membentuk 7 orang sahabat yang mengurus zakat. Tempatnya namanya Baitul Mal. Kalau sekarang lembaga amil zakat. Itulah yang mengurus zakat, datang zakat, dibacakan, didoakan, dicatat. Ya, jadi tidak ada tuh Nabi menerima zakat baru dia, itu tidak ada. Itulah sebabnya kenapa Allah menyebut kata amil, wal amilin alaiha. Artinya di situ ada yang harus mengurus zakat. Ya. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, disitulah puncak kejayaan Islam, di mana zakat, infak, sedekah itu betul-betul luar biasa, orang sadar. Sampai disebut dalam sejarah, ketika zakat itu mau diberikan kepada orang, tidak ada orang mau menerima itu zakat. Kenapa? Karena mereka sudah mampu semua. Nah, kalau kita kan tidak, lebih banyak yang tidak mampu daripada yang mampu. Ya, namanya kelompok mustahik yang berhak menerima zakat. Muzaki itu yang memberi. Ya. Maka mestinya zakat itu dibawa ke lembaga amil zakat. Ini zakat saya. Apa gunanya? Supaya didoakan. Nah, doanya itu luar biasa kalau kita ke bawah. Kalau kita kasih orang, ya, mungkin tidak salah juga. Ada tetanggaku, ada keluargaku miskin, saya mau langsung kasih. Tapi yang paling bagus kalau kita bawa ke lembaga zakat, baru bilang begini,
Ada itu keluarga aku di Bulu Rokeng, di ini namanya alamatnya, kasih ke 500.000. Ini ada keluarga aku di Marus, ini kasih 1 juta. Itu boleh, ini zakat saya. Maka masuk dulu di lembaga amil zakat, lalu kemudian didoakan. Apa doanya? Ajarkallahu fi ma'ataita. Ya, semoga hartamu itu membuat hartamu itu menjadi bagus, mensucikan kamu. Wa barakallahu fi tahura, agar hartamu itu bisa mensucikan dirimu, dan Allah menambahkan dari sisa hartamu yang engkau berikan kepada kami. Itulah doa yang didoakan kepada orang. Sebab itu tadi ayat At-Taubah 103 itu husmin amal sadaqatan tutahhiru wa tuzakki biha wasalli alaihim, doakanlah mereka. Itu perintah, doakan mereka. Inna sakanu lahu, karena sesungguhnya doamu itu akan menenteramkan hati mereka. Jadi ketika kita berikan di lembaga zakat, dia doakan ki ajarkallahu fi ma'atait wa barakallahu fi ma tahura wajalaku. Jadi dengan seperti itu, karena itu perintah Al-Qur'an, doakan mereka orang yang mengeluarkan zakatnya, karena doamu itu menenangkan hati mereka. Itu luar biasa, Pak. Nah, maka kita boleh juga menitip. Jadi dengan seperti itu hilanglah mungkin perasaan riya. Kalau kita langsung kasih orang, ini zakatku, nah aku kasih kok. Itu orang berpikir, oh ya baiknya tahu ini. Nanti dia akan segan sama kita. Kita muncul riya. Oh, kemana-mana cerita, saya punya zakat 10 juta, saya bagi-bagi begini. Memang tidak salah. Tapi bisa muncul itu perasaan-perasaan. Dan itu tidak sesuai dengan syariah. Maka dibentuklah lembaga. Itulah nanti menyalurkan, mencatat, melaporkan. Kalau kami melaporkan, ada SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas, dia disampaikan, dibacakan, didoakan, dan itu akan terus berlipat ganda. Itulah janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tahu bersyukur, aku akan tambah. Itu ada tafsir menyebut ditujukan kepada orang-orang yang suka memberi. Orang yang suka memberi itu akan terus bertambah, karena memang zakat itu apa fungsinya? Zakat itu kalau kita artikan, dia artinya tumbuh, bertambah, berberkah, ya, menenangkan. Itu fungsi apa makna zakat itu. Jadi zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkin, membersihkan, mensucikan. Kenapa perlu dibersihkan? Karena harta itu kita dapat kadang-kadang halal tapi tidak berberkah. Contoh, mohon maaf bagi bapak-bapak ibu yang ASN. Apa janji kita ketika jadi ASN? Datang jam 8, pulang jam 4. Tapi kan ada datang jam 9, pulang jam 2, ada yang tidak datang. Berapa gajinya? Gajinya tidak pernah berubah. Padahal kerjanya tidak full time sesuai dengan janjinya sebagai ASN. Maka dia menerima gaji 10 juta. Artinya itu halal, tapi dia nama barakah. Jual. Oh, inilah saya bagus manis. Oh, pokoknya mah putih-putih mula busa-busa bagus bang. Begitu dibeli, ada yang kecut. Halal tapi tidak berberkah. Nah, maka dianggaplah harta itu ada noda-nodanya, ada kotorannya, itulah yang dikeluarkan. Dengan apa? Sedekah. Kalau tidak sampai zakat, sedekah. Jadi dikeluarkan, zakat dikeluarkan. Nah, sama dengan zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat pendapatan yang kita dapat setiap bulan ketika kita kerja. Entah itu Anda sebagai ASN, profesi dokter, akuntan, pengacara. Maka Fatwa MUI bersama dengan Perbasnas beramil zakat menetapkan kalau kita punya gaji 6,8 juta minimal, itu sudah keluar zakat profesinya. Berapa? 2,5%. Itu Fatwa MUI dengan Perbasnas. Walaupun ada kelompok-kelompok saudara kita menolak itu zakat profesi. Oke, no problem itu. Tapi ulama-ulama kontemporer seperti Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi itu membenarkan. Syekhul Azhar membenarkan. Kenapa? Dia mengibaratkan begini, sama zakat pertanian. Pertanian itu Anda kerja, begitu selesai kerja, panen, begitu panen kasih keluar zakat. Nah, apa bedanya dengan Anda kerja, Anda berusaha 1 bulan, dapat pendapatan, dapat duit, kasih keluar zakatnya. Itu orang yang menganut zakat profesi. Jadi zakat profesi itu untuk membersihkan harta-harta kita. Maka dikasihlah batasan 6,8 juta. Nah, dalam pengalaman kami ada mengeluh, wah
saya tidak bisa berzakat. Memang gaji saya 10 juta, yang sampai ke istri saya sisa 2,5 juta. Kenapa Pak? Ya saya ada kredit mobil, ada rumah, ada ini. Baik, itu benar juga. Ya, sampai ada seorang profesor di UIN, dia bilang, itu zakat nanti keluar semua kebutuhan kita baru kasih keluar. Kalau itu dipahami, tidak ada baru kasih keluar zakatnya. Karena mohon maaf, kita di sini ada semua kredita, ada pinjanta, kita bayar ini, bayar itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ketika Anda menerima gaji 1 bulanan, Anda punya 2 utang. Utang sama manusia, utang sama Allah. Karena Allah menetapkan zakat profesi ada. Ada juga utangmu, kredit mobilmu, kredit rumahmu, ya, belanja ini, belanja itu, sisa 2,5. Tapi ada juga utangmu sama Allah. Ketika gajimu sudah di atas 6,8, 10 juta 15, kamu mestinya sudah berhak keluarkan zakat profesimu. Pertanyaannya, yang mana kamu dahulukan dulu utangmu? Jawab. Pasti kita bilang, utang saya kepada Allah. Bayarlah 2,5%. Allah akan cukupkan hartamu dari utang-utang. Dan itu banyak pengalaman ASN ketika mereka mengeluarkan zakat profesinya, merasa dia bersyukur karena lancar-lancar selalu itu pembayarannya. Dan itulah janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masalahnya seringkali orang berpikir kalau kita mau mengeluarkan entah itu sedekah, infak, zakat, selalu berpikir begini, kalau saya kasih keluar duit saya itu berkurang. Nah, inilah pikiran yang salah. Baik, saya ambilkan satu ilustrasi. Di sebuah sumur terdapat 2 timba. Timba A dengan timba B. Kata timba A, waduh, kita ini timba yang paling sial ya. Kata timba B, emang kenapa? Coba lihat, setiap kita diisi air, kita ditumpahkan lagi di ember, kan habis. Oh enggak, kamu salah, kamu itu misunderstanding. Begini, coba kau balik pikiran. Kita ini timba yang paling beruntung. Kenapa? Setiap kita kosong, kita diisi lagi. Jadi Bapak Ibu silakan pilih, mau pakai filosofi timba A atau timba B. Artinya setiap kita memberi, kosong menutak. Karena itu selalu kita berpikir kosong. Nah, coba balik itu pikiran. Setiap kita kosong diberi, itu janji Allah. Setiap kosong diberi, diisi. Kosong diisi. Bukan ada dikasih habis, tidak. Karena Allah ketika menyebut sesuatu dalam Al-Quran pasti benar. Sama itu tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu tahu bersyukur, aku akan tambah. Dan tidak pernah ada orang ketika dia suka memberi, apalagi berzakat, tidak bertambah, pasti akan bertambah. Dan saya membaca satu pendapat ulama, bahkan orang-orang kafir pun yang suka memberi, Allah itu cukupkan. Di dunia ini banyak orang-orang kaya, ya, itu orang-orang kaya gila istilahnya, ya, crazy apa itu, sultan gila. Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, itu duitnya, Bapak Ibu tahu enggak, 2000 triliun. Saya itu kalau begitu 2000 triliun pusing saya karena terlalu banyak nolnya. Makanya kita tidak bisa kaya-kaya. Setiap tahun dia mengeluarkan uangnya itu untuk lembaga filantropinya dalam satu lembaga yang dia buat. Ini nih orang non muslim ya. Berapa? 3 triliun dolar dikasih keluar. Berapa sih kalau 3 triliun dolar sementara dia duitnya ribuan dolar? Maka terus bertambah itu kekayaannya. Begitu dia bangun, duitnya sudah bertambah jutaan dolar sehingga Bambang Sus tidak bisa lagi menampung duitnya saking banyaknya. Ya. Kerajaan keluarga kerajaan Saudi itu malah duitnya itu 20 ribu triliun. Dan orang-orang yang suka memberi itu tidak pernah berkurang. Itu yang tadi yang saya bilang 5 miliar masih sedikit. Ya. Ada orang kaya, mungkin Bapak tahu Haji Isam itu, pengusaha tambang, berapa dia punya zakat? 250 miliar kali 40 10 triliun. Itu yang tercatat, mungkin di atasnya lagi. Luar biasa. Dan tidak pernah berkurang. Dan itu memang janji Allah akan diberi, ditambah. Itu filosofinya timba B tadi, akan terus bertambah. Yang berkurang itulah orang seke. Karena kalau zakat itu tidak dikeluarkan, nanti cari jalannya. Nah, itu yang anukannya. Dan banyak sekali cerita-cerita bagaimana orang mengeluarkan zakat infak sedekah itu. Pertama, dilindungi dari bala. Jadi boleh jadi ketika kita hampir kecelakaan di jalan, Allah hindari. Karena itu berkah zakat atau sedekah kita.
menyembuhkan penyakit sesuai hadis Nabi. Da'u mardakum bis sadaqah. Ya, obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Ya, baru-baru ini teman saya, istrinya mau operasi polip di hidungnya. Ya, sudah lama menunggu. Setiap mau masuk di operasi, naik lagi tensinya 120, naik lagi gula darahnya hampir 300. Dokter anestesi tidak berani bius kalau orang sudah begini. Pemeriksaan fisik meningkat semua. Ditunggu, stres juga suaminya. Kenapa saya tidak bersedekah? Niatkan, ya, jadi itu boleh. Maka dia, ya, di kantornya sendiri di Basnas, dia kasih keluar itu sedekah dengan niat apa? Ya Allah, mudahkan operasi istriku. Ajaib. Besok tiba-tiba turun itu semua anunya. Sudah operasi. Jadi kita boleh bertawasul dengan amal-amal ibadah kita, apalagi sedekah zakat. Ya. Kenapa? Karena zakat itu melembutkan hati. Orang yang suka memberi, lembut hatinya. Ini kan banyak orang tegang mukanya sekarang ini. Senyum aja setengah mati, padahal senyum itu hanya membutuhkan 7 otot untuk bergerak. Bayangkan kalau kita suka murmur, marah, tegang muka, seperti mukanya Doraemon, 24 otot bergerak kalau kita mau marah. Jadi itu makanya kalau ada orang suka marah-marah, kenapa 24 ototnya itu selalu mengerut, makanya kelihatan tua itu. Belum lagi pengaruh zakat diteliti di jurnal-jurnal, itu meningkatkan hormon-hormon bahagia. Dalam tubuh kita ini ada hormon bahagia, namanya hormon katekolamin dan endorfin, yang salah duanya ini disebut. Termasuk ketika kita berpuasa, meningkat ini. Bapak Ibu, jujur, pasti kita merasa bahagia ketika kita puasa. Ada yang melawan, ada yang mau lawan kita bertengkar, kita tidak mau. Karena hormon bahagia itu dalam penelitian di jurnal disebutkan, dalam keadaan orang lapar meningkat itu katekolamin, dan itu akan membantu metabolisme zat-zat gizi bekerja lebih baik. Makanya itu ringan tubuh tak. Nah, ini kalau saya mau bahas dari segi kesehatan, luar biasa ini pengaruh puasa terhadap kesehatan. Belum lagi hormon endorfin di sini nih. Ya, jadi membuat kita selalu kelihatan bagus, senang. Kenapa orang-orang India tidak pasang itu di sini yang perempuan dia? Itu untuk menunjukkan rasa bahagianya, karena di sini hormon endorfin keluar. Anda kalau memberi, berbagi, itu langsung senyum kita. Coba orang sakit, Kak Doron, gini. Itu ada teman saya dokter di Jakarta, ada pasiennya datang, tegang mukanya, dok, saya ini tidak bisa tidur, tegang kepala aku. Kak Doron ngasih kalengku, kasih obat tidur, kasih suplemen. 1 minggu udah tali, aduh dok, tambah keras ini, dok, tidak bisa. Ini teman saya lihat, ini bapak ini tidak pernah senyum selama dia datang berobat. Lah, dia bilang begini, bapak bisa enggak? Apa itu? Ini ada obatnya, tapi bukan obat diminum. Apa pak dokter? Bapak coba latihan senyum. Usut punya usut, ini orang ternyata dia mantan pasukan pengawal presiden. Tahu mukanya kan tegang. Begitu kan? Tegang itu, aduh, muncul semua itu hormon-hormon jelek, norepinefrin, adrenalin, yang membuat kita selalu gaduh gelisah, cemas, suuzan sama orang. Karena itu mempengaruhi jiwa-jiwa juga. Ya. Wah, mulailah dia senyum, latihan. 1 minggu dia datang, terima kasih dok, sudah tidak ada yang sakit kepala. Dia sudah mulai senyum. Ya, jadi bapak ibu yang kurang senyum, apalagi ibu-ibu yang sudah mulai menua, latihanlah senyum. Karena kalau mau bersedekah tidak ada duit, kata Nabi, senyumlah. Tapi yang penting jangan tebar pesona, biar kambing lewat dikasih senyum juga. Kalau kita punya suami, mohon maaf, ya, kutu sembahyang di masjid, Kak Dora Ketina, bawa sedekah. Pak Imam, ini ada sedekah, doakan yang suamiku. Ya Allah, saya bawa sedekah ini, ya Allah, mohon berkahnya sedekahku itu lunakkan hatinya anakku yang kepala batu, yang mulai kurang ajar. Itu akan tergerak hati. Apalagi kalau penyakit-penyakit. Ada orang kaya di Kalimantan, ini cerita seorang teman di Basnas lain. Orang tuanya sudah berobat kemana-mana, sakitnya sembuh, sakit lagi. Dia seorang pengusaha kaya. Lalu ketemu dengan seorang jenderal Pangdam di Kalimantan itu, kalau tidak salah di Kalimantan Timur. Ya, Pangdam ini ternyata orangnya bagus agamanya. Dia bilang, jangan sampai tuh bapakmu tidak pernah kasih keluar zakatnya, atau sekali-sekali. Barangkali betul ya Pak Jenderal. Wah, akhirnya diberitahu bapaknya, maka dikasih keluarlah zakatnya. Berobat, sembuh. Ya, ada orang keras hatinya, susah menerima kebenaran, kepala batu, sedekah, niatkan untuk melunak. Karena sedekah itu melunakkan hati, membuat kita menjadi cooling down, membuat kita selalu punya
mood yang bagus. Karena itu tadi hormon. Kan bahagia itu kalau ketika kita bisa memberi, itu kita bahagia sekali. Bahagia itu akan mempengaruhi hormon, membuat kita menjadi lebih cerah, lebih anu. Itulah yang terjadi pada orang yang suka mengeluarkan zakatnya. Bapak Ibu, masyarakat muslimin, jamaah subhanallah. Jadi itulah yang harus kita lakukan ya. Maka kewajiban kita, bagaimana kita kalau sudah tahu punya harta, kasih keluarlah. Dan insya Allah akan mengganti berkali-kali lipat. Ya, Allah akan memberikan yang terbaik dan akan melindungi diri kita dan harta kita. Untuk apa? Untuk membersihkan hati kita. Itu tadi, wasallu alaihim, doakanlah mereka, inna sakanun lahu, karena sesungguhnya doamu itu menenteramkan hati mereka. Itulah khasiat dan berkah daripada zakat, infak, sedekah yang kita berikan di jalan Allah. Saya kira itu, olehnya itu mari di sisa waktu Ramadan ini Rasulullah bersabda, afsalu sadakat, sadaqatu fi Ramadan. Sebab bersedekah adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka itulah kita mengembirakan diri kita, menjadikan hari pensucian di bulan Ramadan ini dengan tidak hanya berpuasa, salat, mengaji, tapi juga bagaimana kita bisa memberi dan bisa berbagi kepada saudara kita, terutama zakat fitrah kita dan zakat dari harta kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran rabb. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu kami memohon ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sabiramatika ya Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil man aminu bi rabbika fa rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqin imam. Allahumma ighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.